Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan berkatnya kita semua dapat berkumpul di acara siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Sinergi Digitalisasi Pendataan 3 Juta Rumah, Peluncuran Rumahku dan Lentera Hijau. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Iwan Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kami hormati Bapak Haryo Bekti Martoyudo selaku Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang kami hormati Bapak Ananta Wiyogo selaku Direktur Utama PT Sarana Multigria Finansial Persero. Yang kami hormati Bapak Arif Jatmiko selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Ibu Ira Lubis selaku Koordinator Perumahan Kementerian PPN Bappenas dan Bapak Ibu hadirin yang bergabung pada acara hari ini secara online. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Bapak Ibu hadirin, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai motor penggerak sektor lain melalui efek multiplikasi. Tantangan besar seperti backlog kepemilikan dan kelayakan hunian menuntut solusi inovatif yang melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Berbagai inisiatif telah diluncurkan
termasuk Indonesian Green Affordable Housing Program dan aplikasi Rumahku dan Lentera Hijau yang akan diresmikan hari ini sebagai solusi inovatif untuk mendukung kepemilikan rumah yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Supriyanto selaku Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kepada Bapak Iwan Supriyanto kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kehendaknya pada hari ini, Senin 23 Desember 2024, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pertemuan dalam acara sinergi digitalisasi pendataan dan peluncuran Rumahku. Yang saya hormati Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN Bappenas, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang menangani urusan perumahan dan kawasan permukiman di seluruh Indonesia, Direktur Utama PT SMF, Komisioner BP Tapera, Direktur Utama Perbankan, PT Bank BTN, BRI, Mandiri, BNI, BSI, BTPN Syariah, BPD Jawa Barat dan Banten, Bank Nagari, BPD Jawa Tengah, BPD Sumsel Babel, BPD Jambi, BPRS Patriot, BPR Nusamba Cepiring, dan BPR Boyolali. Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan, perwakilan dari lembaga multilateral dan NGO, serta Bapak Ibu sekalian hadirin undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, kondisi sektor perumahan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah tingginya angka backlog kepemilikan dan kelayakan di Indonesia. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih mencapai 9,91 juta rumah tangga dan 22,43 juta rumah tangga untuk backlog kelayakan. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder, baik dari sisi pemerintah, pusat dan daerah, termasuk dari sisi supply and demand-nya. Hadirin yang saya hormati, dengan menghadapi tantangan yang ada, hal ini menjadi peluang bersama bagi seluruh stakeholder perumahan. Salah satu bentuk intervensi yang diberikan oleh pemerintah melalui program 3 juta rumah, di mana tidak hanya bertujuan mengurangi backlog kepemilikan, tapi juga mendorong pembangunan rumah layak huni dan berkelanjutan. Program ini memberikan momentum strategis untuk melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat, dalam menciptakan solusi inovatif yang mendukung akses perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sinergi antar lembaga menjadi kunci pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan solusi inovatif dan berdampak luas. Upaya mengimplementasikan program 3 juta rumah yang diusung oleh Kementerian PKP mencakup optimalisasi lahan seperti tanah wakaf, donasi, dan aset negara, insentif pajak seperti pembebasan PPN dan BPHTB, skema pembiayaan baru seperti FLPP dan rent to own, serta percepatan izin pembangunan. Dukungan dari berbagai stakeholder dan digitalisasi pengadaan dan revisi aturan tentang lingkungan memperkuat langkah ini guna mewujudkan akses perumahan yang lebih luas dan terjangkau. Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah dalam mengimplementasikan program 3 juta rumah
adalah dengan dilaksanakannya pilot project IGHP yang merupakan kolaborasi bersama antara pemerintah, World Bank, Bilcin, dan SMF dalam memfasilitasi peningkatan kualitas rumah dan kepemilikan dengan standar bangunan gedung hijau dan resilient. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam meningkatkan ketepatan perencanaan program perumahan dibutuhkan inklusivitas data yang terintegrasi dalam rangka meningkatkan efektivitas program pembiayaan perumahan, sehingga intervensi dapat diarahkan secara tepat, sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong transformasi menuju perumahan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Pendataan yang akurat dan terintegrasi penting untuk memastikan program perumahan tepat sasaran, mengidentifikasikan kebutuhan real masyarakat, serta tentunya mengurangi backlog kepemilikan dan kelayakan rumah. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan pendataan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan PP Nomor 47 Tahun 2019. Pemda bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola data kebutuhan perumahan, memastikan verifikasi dan validasi data yang akurat, serta mengelola sistem antrian rumah atau disebut dengan housing queue yang transparan dan adil. Sehubungan dengan itu, housing queue penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerataan penyediaan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat dan memberikan prioritas pada mereka yang benar-benar membutuhkan. Melalui pendataan yang akurat, terverifikasi, dan berbasis teknologi, pemerintah dapat lebih efektif dalam merencanakan pembangunan perumahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih kepada stakeholder terkait atas kontribusi dan peran serta dalam membantu perkuatan pembiayaan perumahan berkelanjutan. Tidak ada satu upaya sekecil apapun yang sia-sia. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan atas sambutannya yang begitu komprehensif. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan besar di sektor perumahan, pemerintah melalui Kementerian PKP menginisiasi Indonesian Green Affordable Housing Program atau IGHP. Program ini dirancang untuk memberikan solusi atas kebutuhan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MPR. IGHP hadir mengusung prinsip bangunan gedung hijau yang tidak hanya mengurangi dampak emisi karbon, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana. Program ini juga berupaya untuk mengurangi biaya pemilikan rumah, biaya konstruksi, serta meningkatkan kualitas hunian. Melalui kolaborasi lintas sektor, IGHP berkomitmen untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah, sekaligus mendukung visi besar pemerintah dalam menciptakan lingkungan perumahan yang inklusif dan ramah lingkungan. Dan untuk memberikan gambaran lebih luas seperti apa manfaat dari inisiatif besar ini, mari kita bersama saksikan video IGHP berikut ini. Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan perumahan. Tercatat ada 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia melalui program 3 juta rumah berupaya memenuhi kebutuhan perumahan yang layak. Program ini juga mendukung 8 misi Astacita Presiden Republik Indonesia 2024 sampai dengan 2029 yang bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkelanjutan. Pemerintah menginisiasi sebuah program, yaitu Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGHP, sebagai suatu upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim melalui penyediaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat dengan menerapkan prinsip bangunan gedung hijau dan resilient agar bangunan tahan terhadap perubahan iklim dan bencana. Solusi bagi permasalahan perumahan memerlukan kolaborasi berbagai pihak, terutama mengingat sektor perumahan menyumbang emisi karbon kurang lebih 20%. PT Sarana Multigria Finansial Persero sebagai Special Mission Vehicle di bawah naungan Kementerian Keuangan berkomitmen dalam mendukung program Indonesian Green Affordable Housing Program atau IGHP bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk menggunakan dana bantuan grant dari BioChange yang disalurkan kepada masyarakat. Program IGHP hadir untuk mendorong sinergi berbagai pihak demi mewujudkan sektor perumahan yang mudah diakses, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada IGHP yang telah memberikan program renovasi rumah, dan kami merasakan banyak manfaat yang diberikan oleh IGHP, dan tentu ini menjadi perubahan status yang cukup signifikan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga kami. Kami juga berharap program ini dapat juga lebih memberikan manfaat yang lebih luas cakupannya, terutama bagi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran. Bahkan kami bisa menyisihkan, ya tadi itu bisa menyisihkan uang untuk menabung. Dan melalui program ini kami menjadi lebih baik tentang perubahan iklim dan dampaknya seperti itu. Karena kami rumahnya di daerah Cilengsi, tentunya di daerah sana masih lebih asri, lebih sejuk dan lebih nyaman seperti itu. Dan konsep yang sudah didesain oleh sebelumnya, insya Allah itu sudah memenuhi standar yang sudah diberikan seperti itu. Tantangan perubahan iklim membutuhkan kontribusi dari semua pihak. Bersama Indonesia Green Affordable Housing Program, mari kita wujudkan masa depan yang lebih hijau dimulai dari rumah kita. Baru saja kita simak sejumlah manfaat dari program IGHP yang merupakan inisiasi dari Kementerian PKP. Dan tentunya dalam mendukung program 3 juta rumah dan mempercepat penyediaan hunian yang layak dan berkelanjutan. Inovasi teknologi menjadi kunci utama. Sebagai langkah nyata, Kementerian PKP membangun aplikasi Rumahku dan Lentera Hijau. Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan data sektor perumahan, mempermudah koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memastikan penyaluran pembiayaan perumahan tepat sasaran. Selain itu, Rumahku dan Lentera Hijau juga mendukung penerapan prinsip bangunan gedung hijau dalam sektor perumahan sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan memasuki momen puncak yang telah kita nantikan bersama, yaitu peluncuran aplikasi Rumahku dan Lentera Hijau. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk bersama-sama menghitung mundur sebagai tanda dimulainya acara peresmian aplikasi ini. Saya akan memandu dan dimulai dari hitungan mundur dari 5. Kami mohon partisipasi Bapak Ibu untuk ikut menghitung bersama. Baiklah, kita hitung bersama Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1.
Mari kita bersama-sama berikan tepuk tangan yang meriah sebagai tanda diluncurkannya aplikasi Rumahku dan Lentera Hijau pada hari ini. Kita harapkan bersama peluncuran aplikasi ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan kita menuju transformasi sektor perumahan di Indonesia yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi panel. Dalam kesempatan ini akan dimoderatori oleh Bapak Martin Daniel Siarana Mual selaku Chief Economist PT Sarana Multigria Finansial Persero. Beliau adalah seorang ahli di bidang Empirical Economics, Benefit Cost Analysis, dan Impact Evaluation. Memiliki gelar PhD dari Universitas Ca' Foscari Venezia pada tahun 2014, beliau sudah mempublikasikan beberapa artikel, tulisan, dan kebijakan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Untuk itu langsung saja kami persilahkan Bapak Martin Daniel Siarana Mual untuk memandu sesi diskusi panel pada kesempatan ini. Kepada Bapak Martin, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Ibu MC atas perkenalannya. Nama saya Martin Daniel Siarana Mual, saya Chief Economist. Hari ini kita akan melakukan diskusi panel ya dengan 3 pembicara yang sudah hadir. Ketiganya, yang pertama itu nanti kita akan mulai dari Bu Ira Lubis dari Bappenas, kemudian diikuti oleh Pak Haryo, dan kemudian terakhir oleh Pak Arif Jatmiko dari Disperkim Jatim. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan sebetulnya salah satu isu yang paling krusial bukan hanya dalam konteks pembangunan di sektor perumahan, tetapi juga bicara soal kebijakan publik di Indonesia, yaitu masalah data. Nah, Lentera Hijau dan Rumahku adalah 2 aplikasi yang pada dasarnya mencoba untuk melakukan pengumpulan data dengan lebih baik tanpa berbiaya mahal. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti kita akan diskusi soal itu lebih lanjut dengan para narasumber yang sudah hadir. Yang pertama saya akan bacakan dahulu CV dari narasumber pertama, yaitu Ibu Ira Lubis. Ibu Ira Lubis ini saat ini bekerja di Kementerian PPN Bappenas. Bu Ira Lubis lulus dari S1 Planologi ITB. Ini juniornya Pak Haryo nih sepertinya nih. Kemudian S2-nya dari International Policy Development Policy dari Duke University USA. Kemudian pembicara kedua yang nanti akan menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bu Ira Lubis adalah Pak Haryo Bekti. Pak Haryo ini saat ini bekerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dahulu Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Beliau menamatkan S1-nya. S1-nya Pak Haryo ini dari Teknik Lingkungan, berarti nggak seniornya langsung dari Bu Ira Lubis. Kemudian menyelesaikan S2 dari Erasmus University Rotterdam, Erasmus di Belanda. Dan pembicara ketiga nanti yang akan menyambung setelah Bu Ira dan Pak Haryo adalah Pak Arif Jatmiko. Pak Arif Jatmiko ini adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Bukan Jatim, rupanya Jateng. Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Pak Arif kemarin saya baru habis dari Jepara, Pak. Beliau menamatkan S1-nya dari Teknik Planologi ITN Malang, kemudian melanjutkan gelar S2-nya di Erasmus University juga, sama seperti Pak Haryo. Ini apakah di tahun yang sama atau siapa lebih senior nih? Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang lebar karena kita hanya punya waktu sekitaran 1 jam. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu dan Bapak masing-masing untuk paparan sekitar 10-15 menit.
Setelah itu kita akan coba diskusi lebih lanjut. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, tapi kalau mohon izin Bapak, Ibu, Bapak sekalian, kalau misalnya Ibu Bapak sudah mulai mendekati batas waktu, saya akan kasih kode. Kira-kira seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, saya undang Bu Ira Lubis untuk memaparkan eh, paparannya yang berkaitan dengan judul paparannya Bu Ira akan menyampaikan terkait dengan bagaimana merencanakan implementasi 3 juta rumah dengan digitalisasi. Monggo Bu Ira Lubis 10-15 menit waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Moderator. Apa suara saya terdengar dengan Terdengar jelas? jelas Bu Ira. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Pak Haryo, Pak Miko. Izinkan mewakili Bapak Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan beberapa hal tentang perencanaan perumahan dalam pembangunan nasional. Yang pertama tadi di slide selanjutnya, yang pertama adalah disampaikan di video bahwa mengalami tantangan, kemudian ada backlog, ada rumah tidak layak huni. Itu kami juga mengolah banyak data, mengumpulkan banyak informasi. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan adalah betul ada gap dalam khususnya dalam akses rumah layak huni dan terjangkau gitu ya di Indonesia ini. Kemudian gapnya ini juga bervariasi, bisa antar kelompok, bisa antar perkotaan, perdesaan, termasuk juga antar provinsi. Jadi ada provinsi yang sudah cukup baik, tetapi beberapa provinsi khususnya daerah operasional baru, DOB baru, provinsi baru masih ada di bawah gitu ya. Kemudian juga gap ini akan sangat kompleks, sangat banyak gitu ya dan mengumpul gitu ya pada kawasan permukiman kumuh gitu yang hasil updating data permukiman kumuh masih ada 77.000 hektar lagi. Slide selanjutnya, memang Pak Moderator dari survei Susenas di 2024 sudah dipublish oleh BPS, peningkatan akses rumah layak huni ini cukup signifikan pasca adanya COVID, yang cukup lambat di 2020, 2021, 2022, kemudian cukup tajam di 2023 dan 2024. Mungkin ini ada kaitannya dengan daya beli, kemudian tumbuhnya perekonomian dan lain-lainnya gitu ya. Kemudian slide selanjutnya adalah memang dalam visi misi Presiden terpilih ada program hasil terbaik cepat di mana menyampaikan 3 juta rumah. Nah, kami memposisikan ini dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah yang akan difinalkan bulan depan. 20 Januari adalah dalam rangka mencapai peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau, di mana target indikatifnya adalah gitu ya 74%, dan tahun 2024 ini masih 65,25%. Dan spesifik dicantumkan penerima manfaatnya adalah MBR, generasi milenial, generasi Z, di mana targetnya ada 2 juta di perdesaan, 1 juta di perkotaan, dan termasuk juga penanganan melalui di kawasan permukiman kumuh. Nah, untuk bisa mewujudkan program hasil terbaik cepat dan sekaligus dalam rangka pencapaian target RPJMN ini, Pak Moderator dan Bapak Ibu semua, pastinya perlu keterpaduan gitu ya, karena rumah tidak lepas dari infrastruktur dasarnya, yaitu air minum, air limbah, dan persampahan. Kemudian spesifik pada segmentasi, program yang juga program perumahan harus juga melihat profil-profil rumah tangga yang perlu diintervensi gitu ya. Kemudian bagaimana nanti lebih memastikan ketepatan sasaran, memastikan keterpaduan intervensi. Melihat bahwa ini Pak Moderator, pelaku untuk terkait perumahan ini multi stakeholder nih. Kementeriannya beragam, kemudian dilakukan oleh pemerintah, dilakukan oleh sektor swasta, dan termasuk masyarakat itu sendiri yang mengumpulkan uangnya untuk gitu ya memperbaiki rumahnya atau membeli rumahnya, baik secara langsung, baik bertahap ataupun melalui pembiayaan. Nah, kemudian slide 5 dan selanjutnya, kami juga memahami bahwa
karena rumah ini tidak lepas dari di mana lahan itu berada dan sangat beragam topografinya dan lain-lain, maka kompleksitasnya akan sangat berbeda berdasarkan apakah dia permukiman yang tumbuh organik, permukiman kumuh, atau misalnya permukiman yang terstruktur, baik di tengah kota, tepi sungai, tepi pantai, yang harus dipertimbangkan dalam gitu pemerintah menyusun intervensi dan menyusun programnya. Nah, di slide 6, nah kurang lebih kami mempunyai sekitar 5 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah yang saat ini rumah tangga atau keluarga tersebut menghuni hunian tidak layak, maka perlu ditingkatkan kualitasnya. Kemudian yang saat ini adalah belum memiliki rumah atau berkeinginan memiliki rumah, difasilitasi untuk mendapatkan hunian baru yang konteksnya layak. Nanti baik berupa nanti penyediaan perumahan atau melalui skema-skema pembiayaan yang berupa beli, yang berupa peningkatan kualitas ataupun nanti hunian sewa. Spesifik untuk daerah perkotaan karena lahannya akan sangat terbatas, maka optimalisasi lahan perlu dilakukan sehingga nanti untuk yang ada strategi untuk hunian vertikal gitu, konteks-konteks yang daerah perkotaan. Karena hunian di daerah permukiman kumuh ini kompleksitasnya cukup tinggi, nanti ada strategi khusus untuk penanganan permukiman kumuh, serta sisanya adalah penguatan bagaimana ekosistem perumahan. Tadi melihat rumah ini akan terkait dengan tata ruang, terkait dengan pertanahan, pembiayaan, aspek teknis rumahnya, dan termasuk masyarakat itu sendiri. Nah, tadi selanjutnya adalah targetnya cukup besar gitu ya Bapak dan Ibu, kemudian segmennya tadi jadi lebih luas antara MBR, ada milenial dan Z, bagaimana mempersiapkan, bagaimana merencanakan melaksanakan program tersebut. Pasti perlu data-data gitu ya untuk mengembangkan skema atau memastikan targeting dari program tersebut. Slide selanjutnya, saat ini gitu memang akan ada banyak data yang tersedia. Kami mengklasifikasikan ada data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah yang dikumpulkan langsung oleh Bapak Ibu, baik di tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pemerintah pusat, melalui observasi wawancara. Tetapi data sekunder ada beberapa banyak data yang tersedia saat ini, termasuk yang akan dilakukan oleh Lentera Hijau gitu ya. Nah, saat ini untuk data di slide selanjutnya, memang data sekunder di slide selanjutnya, memang di data sekunder yang saat ini tersedia yang dilakukan oleh BPS ini hanya memotret status saat ini gitu Pak Moderator, yang mungkin baru bersifat indikasi. Masih banyak beberapa hal data yang perlu dikumpulkan gitu ya untuk memverifikasi dan menajamkan data, khususnya yang terkait dengan preferensi, kemudian teknis rumah yang mengcover lebih luas struktur dan lain-lainnya, status lahan dan juga ekonomi dari rumah tangga tersebut. Nah, harapannya melalui adanya aplikasi ini, peluncuran Rumahku dan Lentera Hijau ini bisa melengkapi kebutuhan proses pendataan hingga gitu ya. Nanti di tingkat pemerintah kabupaten kota, provinsi dan di tingkat kementerian mengetahui list keluarga yang memang ingin perbaikan rumah, yang memang ingin membeli rumah, atau yang ingin saat ini cukup untuk disewa. Kemudian baru masuk ke sistem perencanaan di tingkat instansi yang cukup administrasi dan lain-lain. Nah, hal ini juga akan mempermudah bagi rumah tangga untuk mempersiapkan keswadayaan atau mempersiapkan ekonominya gitu, mempersiapkan tabungannya dan lain-lain. Di slide 10. Nah, sehingga kurang lebih nanti Bapak dan Ibu nih Pak Moderator, berbagai sumber data, nanti data terkait dengan tata ruang di slide 10, data tentang rumah tangga, data tentang slide selanjutnya di tata ruang, kemudian tentang bencana. Ini akan bisa banyak di cross-tab-kan nih Pak Moderator. Jadi bisa mengawal opsi program, kemudian mengawal preferensi rumah tangga gitu ya. Tentang misalnya data peta rawan bencana dengan kemudian
mana rumah tangga yang punya preferensi bisa nanti untuk intervensi mitigasi resiko bencana. Kemudian data kumuh bisa untuk numerik kumuh dan lain-lainnya. Sehingga nanti strateginya ini akan lebih pas apakah nanti peningkatan kualitas atau relokasi untuk mitigasi resiko bencana dan lain-lain. Sehingga saya selanjutnya berharap dengan adanya padu data berbagai data gitu ya, data sosial ekonomi, kemudian data tentang lain-lainnya, berbagai pihak khususnya di tingkat pemerintah, daerah, pusat dan provinsi gitu ya, lebih punya banyak informasi untuk menyusun intervensi yang paling tepat gitu, yang paling pas dengan berbagai lainnya. Dan dikonfirmasi ke masyarakat, punya cukup waktu untuk konfirmasi masyarakat di mana masyarakat yang cukup punya banyak modalitas tentang tanahnya, tentang kemampuan ekonominya. Kemudian menjadi program di RPJMD tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota termasuk nanti di desa. Kemudian juga mempermudah untuk integrasi karena nanti akan dilakukan oleh lintas OPD. Nanti OPD yang terkait dengan tata ruang, OPD yang terkait dengan pertanahan, OPD yang terkait dengan rumah, air minum, air limbah, dan persampahan. Dan juga menjadi input bagi pemerintah pusat melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah. Tadi di awal gapnya Pak Moderator kan sangat bervariasi itu. Ada provinsi yang sudah cukup tinggi, tapi ada provinsi yang masih cukup rendah. Sehingga nanti pendampingannya juga bisa sesuai dengan dengan kebutuhan antar pemerintah baik di provinsi, kabupaten kota dan desa. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ira Lubis. Saya suka di bagian slide ke-11 dari yang Ibu paparkan. Potensi untuk padu-padankan data rumahku dengan Reksosek. Dan kemudian pernyataan bahwa bagaimana peran OPD. Nah ini jadi cocok nih. Jadi Ibu kasih payung terkait dengan potensi penggunaan data, baik itu data yang sifatnya lebih makro sampai yang lebih ke mikro. Dan hari ini ada peluncuran aplikasi yang namanya Rumahku yang pada dasarnya ngumpulin data gitu dan lebih mikro. Nah, sebelum mari kita lanjut kepada pemiliknya sebetulnya. Dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Haryo Berti terkait dengan sebetulnya apa sih Pak itu rumahku dan Lentera Hijau ini? Mungkin Bapak bisa kasih pencerahan sedikit. Waktu Bapak seperti tadi Bu Ira 10-15 menit. Lebih cepat, lebih baik Pak. Monggo Pak Haryo. Oke, baik Pak Martin. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Terdengar jelas Pak. Monggo Pak, silakan lanjut Oke, Pak. baik. Mungkin lanjut saja. Ini yang saya hormati Pak Jatmiko ya, Pak Miko dan Bu Ira. Pak Miko ini senior saya Pak di Belanda. Siap. Beda setahun Pak. Siap Pak. Sama-sama sharing ini Pak satu gedung yang sama waktu tinggal di sana. Tempat mondoknya sama ya Pak sama ya? Pak di Menapat Pak. Ya baik. Ini sebagai pengantar pada Bapak Ibu sekalian ya bahwa kita berangkat dari apa yang dinamakan dengan visi dan misi Presiden masuk di dalam Asta Cita gitu ada 8 kemudian 17 program prioritas dan 8 PHTC ya. Ini tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ira ya terkait dengan nomor 7. Jadi yang terkait dengan perumahan dari Asta Cita itu ada di 3, 6, dan 8. Kemudian dari 17 program prioritas itu ada di nomor 13. Dan kemudian untuk PHTC itu ada di nomor 7. Pada prinsipnya ini sesuatu angka yang besar gitu ya. Dan perlu kita cermati bagaimana ini kita laksanakan dalam hal di lapangannya gitu ya. Karena sebenarnya kalau dari sisi berhitung mungkin lebih mudah ya, 2 juta di pedesaan, kemudian 2 juta dibagi dengan sekitar mungkin 400-an sekian desa, sekian kabupaten, atau mungkin juga 75.000, mungkin 70-an ribu ya, desa itu kan mungkin lebih mudah. Tapi
sepertinya tidak seperti itu juga pada saat kita nanti melaksanakan. Karena kita perlu tahu siapa dan di mana dan kondisinya seperti apa gitu. Apakah memang mereka harus punya rumah baru atau mungkin rumahnya diperbaiki gitu ya. Nah, ini yang sangat penting ya. Kalau dari sisi kepemilikan, backlog kepemilikan memang 9,9 juta itu kalau di desil bawah itu ya kalau secara total ya mungkin nggak banyak juga ya kalau dihitung ya. Mungkin dalam 2-3 tahun selesai gitu ya. Nah, apakah seperti itu atau ditambah dengan rumah tidak layak huni? Karena ada bagian yang bagaimana kita menyiapkan rumah yang bersanitasi baik gitu ya. Lanjut. Ini tadi tantangannya sudah ya dari sisi backlog, kemudian rumah tidak layak huni, kemudian juga akses pada pembiayaan yang terbatas, khususnya untuk yang pekerja di sektor informal. Kemudian yang penting juga basis data perumahan. Nah, ini yang tadi menjadi isu juga bagaimana kita bisa memastikan dari sekian banyak atau sekian juta itu orang yang akan menjadi target dari program kita gitu ya. Nah, ini sangat penting supaya isu tadi ketika tidak tepat sasaran itu bisa kita atasi, kemudian juga programnya juga sesuai dengan kebutuhannya, masyarakatnya juga sesuai dengan apa yang memang menjadi sasaran kita gitu. Jadi memang basis data ini yang kalau dari Susenas itu masih bersifat makro ya, gelondongan. Ada kita bisa tahu bahwa di provinsi A itu sekian juta gitu ya atau sekian ratus ribu. Tetapi detailnya di kabupaten kota, kemudian masuk lagi ke wilayah yang lebih detail lagi itu kita tidak punya gitu. Sehingga kita tidak bisa memastikan siapa yang akan dapat apa ya dan di mana. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita pikirkan bersama dan kita cari solusinya. Kemudian dari sisi dari jumlah tadi juga disampaikan bahwa 3 juta ini satu angka yang besar dan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendirian. Pasti ya Bapak Ibu sekalian, kalau secara matematis saja secara gampang gitu ya, kalau 3 juta misalnya ya, satu unit butuh 100 juta saja gitu ya, itu sudah 300 triliun yang diperlukan dana dari APBN. Nah, ini nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin karena memang banyak sekali sektor lain yang membutuhkan dana APBN. Sehingga 3 juta ini tentunya perlu dikerjakan bersama-sama secara gotong royong antara pemerintah, kemudian pihak lain ya swasta untuk membangun rumah bagi rakyat. Jadi kolaborasinya banyak ya, ada swasta, kemudian juga ada kita punya CSR, dan juga yang lainnya termasuk juga dari masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana mereka bisa bekerja dan bisa membangun. Tentunya perlu dari sisi bagaimana regulasi kita, kemudian juga peran pemerintah sebagai fasilitator, dan juga bisa jadi kita juga membangun secara sebagai operator. Lanjut. Ini targetnya ya, jadi kita sudah sama-sama pahami 3 juta, 1 juta di perkotaan, 2 juta di perdesaan, dan peran pemerintah itu baik sebagai fasilitator, kemudian juga berfungsi sebagai regulator, dan porsi kecil sebagai operator ya. Kita punya dana-dana yang membangun rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan lainnya. Bisa lanjut? Bisa dilanjutkan pertanyaannya? Ya, ini kebijakan yang perlu kita lakukan di antaranya bagaimana penyusunan data perumahan ya. Jadi ini fokus kita pada hari ini di data perumahan. Lanjut. Nah, bagaimana kita melakukan pendataan dan kenapa penting gitu Bapak Ibu sekalian ya. Ini dari berbagai data kita bisa melakukan pendataan supaya kita bisa mendapatkan satu basis data untuk program perumahan. Jadi
kita integrasikan dari berbagai sistem yang ada. Jadi kita punya data atau punya sistem yang dilakukan apakah oleh pemerintah pusat, apakah oleh pemerintah provinsi, mungkin di kota kabupaten juga punya. Itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan, aset yang sangat berguna, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita integrasikan gitu ya, jangan sampai mematikan dari sistem yang sudah ada. Jadi kita integrasikan, kemudian dari data yang terintegrasi itu kita bisa melakukan monitoring data backlog kita gitu ya, perumahan ya, kemudian juga dari situ kita bisa nanti melakukan, tadi Bu Ira sudah sampaikan ya, klasifikasi program perumahannya minatnya kemana. Apakah dia nanti beli milik, atau dia mungkin bangun sendiri karena sudah punya lahan, atau mungkin perbaikan karena dia punya rumah yang tidak baik gitu ya, atau juga sewa, atau juga yang lainnya. Nah ini yang perlu bisa kita dapatkan dari data yang terintegrasi tadi. Nah yang lainnya Bapak Ibu sekalian perlu juga kita pastikan bahwa dengan data yang ada kita bisa memonitor ya bagaimana penerima manfaat ini bisa dipastikan tadi tepat sasaran, kemudian efektif ya, karena efektif ya sesuai dengan kebutuhannya, dan juga tentunya pasti manfaatnya bisa optimal ya kepada masyarakat tertentu. Lanjut. Nah ini bagaimana kami sudah melakukan proses atau sistem pendataan ini dari sejak 2020 ya, dengan adanya HRACE ya, Housing and Real Estate Information System ini dibangun ya, sudah menggunakan data-data yang ada data BKKBN ya, kemudian data-data lainnya. Kemudian juga di dalam rumahku ini itu merupakan modul dari HRACE ini untuk melakukan pendataan sistem antrian rumah, dan kemudian dilakukan pengecekan ya untuk sistem informasi yang sebenarnya diharapkan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah melalui program BKHP ini, agar data demand-nya itu bisa lebih pasti, sehingga kami juga bisa melakukan nanti sisi pasokannya seperti apa ya, dan juga bagaimana untuk kita bisa mensinkronkan gitu ya data yang ada dengan minatnya gitu ya. Jangan sampai dalam hal menyiapkan program itu tidak didasari atas data yang bisa menunjukkan minat dari masyarakat tersebut. Dan pendataan ini dengan sistem ini kami sudah melakukan koordinasi dengan 13 provinsi ya. Ada yang sudah dilakukan dengan awal ya, dengan kondisi koordinasi secara awal di 7 provinsi, kemudian dengan provinsi-provinsi yang memang sudah punya data sistem pendataan yang baik di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian juga kami coba yang lebih detail di kota dan kabupaten ya. Kami coba di Kabupaten Sukoharjo ini sebagai perwakilan ya dalam tanda kutip untuk perdesaan ya, data perdesaan. Kemudian ini juga kami coba di Jawa Timur ya, di kota. Ini untuk uji coba untuk representasi dari perkotaan. Kemudian kami kota-kota lainnya, daerah lainnya, provinsi lainnya sudah kami coba ya koordinasi. Ini dengan Jawa Barat, Sumatera Selatan, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, dengan Sulawesi Selatan ya, dan beberapa masih dalam penjajakan untuk koordinasi gitu ya. Sebenarnya untuk DKI ini lebih mudah gitu ya, karena dari sisi lokasi itu lebih mudah ya, administratifnya kan lebih terkendali gitu ya, nggak terlalu luas. Tapi memang belum secara masif ya, secara intensif dilakukan. Izin Pak Haryo, 5 menit lagi Pak. Ya, lanjut. Ini tinggal 2-3 slide lagi Pak. Martin, lanjut. Nah ini beberapa hal yang tadi saya sampaikan ya, bahwa dengan desain ini, dari data yang ada ini kita punya dari sisi supply, kemudian dari sisi demand ya, sehingga kebijakan ini bisa dilakukan secara berbasis data. Bagaimana nanti sisi dari sisi programnya,
maupun juga integrasi dengan teman-teman pemerintah daerah gitu ya. Lanjut. Nah, ini modelnya ya secara sederhana ya dari data yang ada di H-Trace, kemudian di dalam modulnya ada rumahku, kemudian dikaitkan dengan teman-teman dari Pemprov Kota Kabupaten dalam Lentera Hijau ini, keluarlah data terintegrasi bagaimana kami bisa melakukan pengecekan secara sederhana untuk subsidi checkingnya, apakah mereka sudah pernah mendapatkan atau belum ya, kemudian dilakukan konfirmasi data gitu, karena memang perlu karena beberapa data ya perlu dipastikan verifikasi ya, istilahnya mungkin verifikasi dan validasi data. Sehingga nanti outputnya dari sisi antriannya, minatnya bisa kelihatan, kemudian juga program yang ada sekarang dan perluasan skema yang ada. Mungkin secara contoh mungkin bisa lanjut ya, dari data yang di Sukoharjo dan di Jawa Timur, di Surabaya, ini sudah kelihatan minatnya seperti apa ya, untuk kabupaten dia minatnya bagaimana, dan untuk kota itu akan berbeda gitu ya. Ada yang terkait dengan sewa gitu ya kalau untuk kota di Surabaya. Ini rentang dari penghasilannya. Lanjut, ini data yang ada di di Lentera Hijau ya. Lanjut. Nah ini modelnya ya nanti bagaimana kita memanfaatkan ini dari mulai P-1 ya secara paralel ya dengan juga pada saat kita melakukannya. Jadi ada sequence ya dari pelaksanaan ini sehingga data-data itu bisa kita dapatkan, kemudian juga kita bisa melihat dari sisi penerima manfaatnya, termasuk juga nanti dari sisi bagaimana koordinasi untuk ke rumahnya itu ya menerapkan prinsip bangunan gedung hijau dan resilience ya gitu ya. Lanjut, kayaknya sudah terakhir ya. Ya, demikian Pak Martin beberapa hal ya. Jadi intinya mengembangkan dari data yang ada dari H-Trace, kemudian di dalamnya ada modul rumahku, dan kemudian dikaitkan dengan program IKP yang memang fokus kepada prinsip bangunan gedung hijau untuk masyarakat bisa membangun atau menerapkan di dalam pelaksanaannya, dan kemudian bagaimana koordinasi data yang ada dan pelaksanaan di lapangannya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Martin. Terima kasih Pak Haryo atas paparan singkat dan padatnya terkait dengan Lentera Hijau dan rumahku. Jadi, nah yang saya garis bawahi di sini adalah ketepatan sasaran. Bicara soal ketepatan sasaran akan berhubungan langsung dengan efisiensi anggaran publik, penggunaan anggaran publik. Nah, berikutnya yang sekarang ini adalah tagline yang dipakai oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, gotong royong membangun rumah untuk rakyat. Gotong royong artinya melibatkan semua stakeholders. Kita undang stakeholders yang salah satu stakeholder yang penting di dalam pembangunan perumahan ini, yaitu adalah Dinas Permukiman, Perumahan dan Permukiman. Nah, ini sudah hadir hari ini Pak Arief Jatmiko, Kadis Kepala Dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Pak Kadis, Pak Arief, punten Pak, Bapak punya waktu sekitar 10-15 menit seperti tadi Bu Ira dan Pak Haryo untuk memaparkan. Silakan Pak, waktu dan tepat. Ya, terima kasih Pak Martin. Suara bisa didengar ya? Terdengar jelas Pak, monggo Pak, silakan Pak. Jelas ya, ya, makasih nih. 10-15 menit, wah kepanjangan Pak kayaknya Pak. Ini kayaknya saya butuhnya. Mantap kalau gitu Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya coba beberapa hal terkait dengan program IKHP ini, sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 item mungkin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah kondisi atau info PKP di Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana Jawa Tengah mengelola data. Yang ketiga adalah terkait dengan integrasi data dengan IKHP. Dan yang terakhir, saya ingin menyampaikan peran daerah. Jadi secara keseluruhan tadi Pak Martin mengatakan tagline-nya adalah gotong royong gitu ya.
Kami di Jawa Tengah sudah bercerita gotong royong itu sudah mulai tahun 2019. Karena apa? Karena memang kita yakin sekali bahwa membangun rumah, membangun kawasan pemukiman itu pastilah tidak bisa kita sendiri. Sehingga program-program program-program yang kita lakukan baik terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan baru, ataupun juga termasuk diantaranya ya penyelesaian kawasan kumuh. Sehingga kita di Jawa Tengah ini biasa berbicara dengan anggaran terbatas. Apapun harus kita lakukan dengan berbagai inovasi. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenapa kok kita harus berbicara gotong royong atau kolaborasi. Kondisi terkait di Jawa Tengah, kita memiliki 6 isu yang sangat krusial yang harus kita selesaikan. Bisa masuk ke yang slide pertama. Ya, ini selalu kami bawa sebagai bagian dari upaya bagaimana kita menyelesaikan isu. Jadi kegiatan strategisnya yang pertama adalah terkait dengan perbaikan rumah tidak layak huni. Yang kedua adalah backlog yang masih cukup besar. Yang ketiga terkait dengan penanganan bencana. Yang keempat adalah kawasan kumuh. Kemudian yang kelima ini terkait dengan terkait dengan pertanahan dan isu yang terakhir adalah COVID-19. Yang dua ini memang tidak secara langsung, tetapi yang terkait dengan pertanahan saya terima kasih sekali ini PKP sekarang fokus juga pada bagaimana menyediakan tanah untuk rumah gitu ya. Nah ini yang biasanya tidak pernah menjadi bagian dari upaya yang harus kita lakukan. Nah, data-data ini seperti misalnya rumah tidak layak huni. Ini jumlahnya masih cukup banyak nih. Waktu kita tetapkan pertama pada tahun 2018 ada 1,6 juta rumah tidak layak huni di Jawa Tengah. Yang sekarang masih ada lebih dari 1 juta. Kemudian backlog lebih dari 300.000 rumah. Kawasan kumuh juga demikian. Kawasan kumuh ini masih cukup banyak yang harus kita selesaikan dan ini sebetulnya menjadi kerangka yang mudah-mudahan dengan institusi baru Kementerian PKP kita bisa lebih fokus. Misalnya kalau kita bicara 3 juta, sekurang-kurangnya kalau kita bicara 3 juta, isu strategisnya 3 juta, yang kita sasar bisa langsung pada rumah tidak layak huni dan backlog. Sehingga kita tidak bercerita yang panjang lain sebagainya terkait dengan apa yang harus kita lakukan. Kebencanaan ini juga menjadi bagian yang mungkin juga harus segera ditata, tidak terkait dengan kebencanaan, karena kalau kebencanaan itu kan ini SPM tapi agak repot ini bagi kita. Sehingga kita memang lebih cenderung pada bagaimana menyelesaikan 3 juta dengan 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Nah, angka-angka ini tentunya lanjut menjadi concern bagi kami. Yang pertama adalah kita itu memang prinsip dasar kita akan melakukan kegiatan adalah menetapkan dulu. Karena kita tidak merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan survei primer, sehingga kita memang harus, ini diskusinya panjang sekali. Pada saat kita akan menggunakan data apa ini yang harus kita pakai, yang akan menjadi target perencanaan, dan kemudian akan menjadi target kinerja kita. Gitu ya. Kalau tidak punya data awal ini, saya kira akan sulit bagi kita bagaimana akan membangun suatu sistem. Yang kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, pada tahun 2018, kita Pemprov Jateng sepakat menggunakan data BPDT 2015. Sampai sekarang kami masih menggunakan data ini, walaupun setiap tahun ini data-data ini pernah berubah menjadi DPFMOTM, wah ini singkatannya sulit sekali, kemudian DTKS 2019 sampai 2023. Yang penting sekali adalah pada saat kita tetapkan penggunaan data, kemudian lakukan update-update,
secara berkala. Jadi data lama, data baru itu kita pilih. Sehingga target kita pada saat akan menyelesaikan kita bisa tahu kita selesaikan data lama atau kita tambahkan data baru. Sehingga angka-angka ini akan berubah. Yang berikutnya, yang penting sekali adalah sebetulnya siapa yang akan melakukan mengolah data dan melakukan update data. Jejaring kita di Jawa Tengah melalui sistem yang sudah kita bangun, data BPDT 2015 sampai dengan sekarang yang kita kenal dengan data DTKS, itu secara periodik, bahkan setiap saat kita lakukan updating yang melibatkan adalah unsur dari desa. Jadi jejaring kita itu tidak hanya kita punya, kita tidak punya fasilitator di desa, tetapi kita optimalkan adalah peran dari desa sehingga mereka berfungsi juga sebagai subjek, tidak merupakan objek dari bagaimana kita mengupdate data. Kekuatan kita ada di situ. Kita jejaring kita lebih dari 7.900 desa, bahkan kalau digabung dengan kelurahan, lebih dari 8.000 desa sudah tergabung di dalam sistem kami melakukan update data. Dan ini yang kemudian menjadi kekuatan Simperum kita, Sistem Informasi Manajemen Perumahan. Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa lanjut. Tantangannya tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa memang masih banyak sekali. Tadi secara nasional disampaikan oleh Pak Dirjen ada 9,9 juta backlog, kemudian ada 22,4 juta rumah tidak layak huni. Angka kita di Jateng backlognya lebih dari 300.000, rumah tidak layak ini 1,1 juta lebih gitu ya. Tantangannya ini adalah yang pertama bagaimana menyediakan rumah layak huni terjangkau dengan kualitas yang baik. Ini boleh lanjut? Saya cepat-cepatan saja. Lanjut. Data yang besar itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau tidak kita kelola dengan baik, tentu saja ini menjadi masalah bagi kita. Ya, baik saja tidak cukup, tetapi kecepatan juga cukup harus kita perhitungkan, pembiayaan juga harus kita perhitungkan, dan tentu saja kalau kita menggunakan sistem ke depan memang saat ini bahkan di Jawa Tengah sudah tidak menggunakan lagi kertas. Jadi sistem ini sudah bergerak mulai dengan data yang dikunci BPDT 2018, kemudian updating data, usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, bahkan sampai dengan pelaporan. Kita sudah tidak terima lagi laporan-laporan tertulis, bahkan pencairan uang sekarang sudah juga langsung dari provinsi ke desa, dari desa transfer ke toko. Jadi tidak ada kita berbicara tentang berapa banyak uang yang dipegang oleh desa, berapa banyak yang dipegang oleh kami di sini. Lanjut, prosesnya tentu saja ini menjadi sangat krusial bagi kita. Sistem kita akhirnya juga kita bisa mengatakan bahwa berapa banyak rumah yang diselesaikan, berapa banyak rumah bertambah. Dan ini memang tidak akan selesai sampai di sini. Dan kami juga berharap IGHP nanti bisa memperlihatkan bahwa target sekarang berapa yang dilakukan perbaikan, kalau setiap tahun kita berbicara sisanya berapa, tentu saja ada updating. Dan kami di Pemprov Jateng siap bekerja sama dengan IGHP untuk melakukan update ini yang berjenjang kita lakukan mulai desa sampai dengan provinsi. Bahkan kita sekarang sudah mulai terintegrasi kembali dengan IRTLH di Kementerian PU. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bagi kita bersama bagaimana sistem ini dibuat. Jadi kalau dari sini Bapak dan Ibu sekalian, data kita sudah bisa katakan bahwa basis data 1,6 juta rumah saat ini bersisa 511 unit. Jadi yang sudah terintervensi dari 1,6 juta adalah 1.071. Ini data lama. Data lama adalah data pada saat kita tetapkan menjadi RPJMD. Tetapi dalam proses 2018 sampai dengan 2023 akhir,
itu ada penambahan 998.000 unit rumah tidak layak huni. Yang kita intervensi ada 499.000 unit ya, terus kemudian akan bersisa menjadi 500.000 rumah. Dan kalau kita gabungkan Bapak dan Ibu sekalian, ini yang paling atas, Jawa Tengah telah melakukan intervensi 1,7 juta rumah BNBA selama 2018 sampai dengan 2023. Dan tentu saja intervensinya tidak semua dalam bentuk bantuan stimulan pembangunan, karena kita lakukan berbasiskan kepada data yang sudah ditetapkan oleh DTKS. Jadi intervensinya adalah perval dan intervensi dalam bentuk kontribusi gotong royong APBN melalui DSPS, Pemprov melalui RTLH, Kabupaten Kota juga RTLH, Basnas, CSR, volunteer, dan beberapa kontributor lain yang melakukan pelaksanaan pembangunan. Bapak dan Ibu sekalian, ada hal penting yang ingin kami sampaikan. Lanjut. Ya, ini prosesnya Simperum, bagaimana kemudian di desa, kabupaten ikut terlibat semua dalam proses melakukan updating data, termasuk pada proses-proses pengusulan data yang divalidasi dari bawah sampai dengan provinsi dan kemudian diberikan bantuan. Lanjut, kami ingin sampaikan juga Bapak dan Ibu sekalian, ini faktor penentunya nih di sini. Faktor penentunya adalah komitmen, komitmen daerah ya, bukan komitmen kepala dinas, komitmen daerah, kemudian partisipasi dan kolaborasi ini dari provinsi, kabupaten sampai dengan desa. Ketersediaan SDM, anggaran dan lain sebagainya ini yang kemudian menjadi catatan bagi kami bahwa peran provinsi sampai dengan desa, jika mereka mendapatkan insentif ya Bapak dan Ibu sekalian, karena kami tidak menganggarkan khusus ini untuk updating data. Insentifnya adalah bagi desa masyarakat yang ikut terlibat dalam updating, memang akan mendapatkan insentif dalam bentuk kemungkinan mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Ya, kemudian dukungan regulasi dan kebijakan ini karena memang kami di Jawa Tengah tadi secara regulasi dan kebijakan memang memungkinkan untuk membuat jejaring sampai desa karena program kami adalah bantuan keuangan pemerintah desa. Nah, faktor penentu ini yang kemudian kita bisa katakan bahwa sistem kita berjalan baik khususnya dalam bentuk pendataan dan updating data. Lanjut. Dari sini, Bapak dan Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa data-data kita yang kemudian kita lakukan kerjasama dengan Lentera pada beberapa titik, terutama adalah di Sukoharjo dan lanjut. Sukoharjo, oh ini nanti ini, lanjut dulu. Lanjut. Ya, ini lanjut. Kita lakukan kerjasama di Sukoharjo dan di Kendal. Ya, alhamdulillah ini Pak Direktur kami sampaikan juga, Bu Ira, kami sampaikan bahwa apa yang kita sepakati bahwa Lentera Hijau kemarin akhirnya juga menggunakan data Simperum dan ini memiliki kecepatan yang luar biasa sebetulnya. Program-program pendataan baru kami harapkan memang ini akan terus berkembang dan sampai dengan ke depan nanti integrasi program kami dengan Lentera Hijau akan lebih detail lagi, di mana yang akan menjadi kerjasama-kerjasama. Catatannya mungkin masih sama seperti kemarin, bahwa masyarakat berharap cukup besar dengan program ini. Artinya masyarakat berharap bahwa pendataan yang IGHP ini tadi disampaikan Pak Direktur sebagai program yang green, tentu saja sampai dengan wujud nanti pembangunan rumahnya memang akan terbentuk menjadi rumah yang green. Memang ada beberapa klasifikasi, jadi kalau di desa, sebagian besar memang harapannya mereka adalah mendapatkan bantuan atau untuk renovasi.
Sedangkan yang di kota memang lebih bervariasi untuk pembangunan baru ataupun KPR. Dan ini juga terlihat dari klasifikasi golongan masyarakat, mohon maaf, golongan umur masyarakatnya. Yang di kota sebagian besar adalah konsumen-konsumen dengan usia-usia yang masuk pada kategori Gen Z ya. Ini mereka lebih suka pada program pembangunan baru atau program KPR. Ini mungkin juga nanti menjadi dorongan bagi program IKHP. Izin Bapak Pak, dan Ibu sekalian, izin Pak, habis ya? 5 menit lagi Pak. Oke, 5 menit lagi. Program kita ini Pak Direktur sekaligus kita sampaikan, kemarin kita sudah launching integrasi dengan BPN, dengan Gistaru. Jadi rumah-rumah kalau kita akan bangun baru, kita klik titik-titiknya, ini sudah bisa tidak harus ke BPN, tetapi ini sesuai dengan tata ruang, ini sesuai dengan tata ruang, ini sudah terintegrasi. Kita sudah launching 2-3 minggu yang lalu, Gistaru dan Simpro. Kemudian yang terakhir sebagai bahan pertimbangan juga, kita juga meluncing Tuku Lemah Saomae. Gitu ya. Kalau kemarin tagline Jawa Tengah Tuku Lemah oleh Oma, kita juga tagline-nya adalah Tuku Lemah Saomae. Jadi ini menjadi bahan yang mungkin bisa berkolaborasi sebagai bagian dari kontribusi daerah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat tidak mampu di bawah Desi 5 di Jawa Tengah. Kami punya kerjasama, kemarin kita launching pada tanggal lanjut aja. Lanjut ya. Lanjut terus sampai Tuku Lemah Saomae. Tuku Lemah oleh Oma, lanjut paling belakang. Jadi ini adalah program launching baru, program inovasi baru di Jawa Tengah bagi masyarakat tidak mampu, sektor informal maupun formal yang memang belum terjangkau. Lanjut paling belakang. Terjangkau untuk masyarakat tidak mampu. Jadi kita punya kerjasama dengan BPR PKK dan penjaminnya adalah Jamkrida. Jamkrida ini adalah program kita yang dalam waktu dekat, mohon izin Pak Direktur, kami akan menghadap Pak Direktur, kalau dimungkinkan besok tanggal 27, kami akan menyampaikan program baru ini. Saya kira ini sebagai pengantar, nanti mungkin pada saat diskusi-diskusi nanti bisa kita lakukan beberapa pendetailan terkait dengan program Jawa. Tapi pada prinsipnya Jawa Tengah akan mendukung program IKHP, khususnya adalah penyediaan rumah untuk masyarakat agar akses masyarakat terhadap rumah yang layak huni terjangkau bisa dipenuhi, terutama adalah yang bersifat green. Jadi kita backup semua kegiatan-kegiatan IKHP ini. Demikian, terima kasih Pak Martin, Bu Ira, dan Pak Direktur. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kita bersama untuk semakin memperluas jangkauan masyarakat untuk rumah tidak layak. Jadi, matur nuwun. Terima kasih Pak Arief Jatmiko. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Ini terima kasih banyak atas paparan singkatnya. Kita lanjut diskusi ya Pak ya. Yang pertama ini ada pertanyaan dari peserta dan ini pertanyaan yang krusial. Saya akan bacakan pertanyaannya, tapi ini pertanyaannya dari Pak Rudi Siregar, Dinas Perkintan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Jadi ini rekan saudara kita dari Sumatera Utara. Pertanyaannya penting, dia begini bentuknya. Bagaimana bila suatu daerah lahannya terbatas, sehubungan ada batasan hutan lindung dan daerah perkebunan, sehingga lahan tersebut menjadi terbatas. Jadi mohon tanggapannya. Jadi ini isu perumahan ketika dihadapkan pada kebutuhan lahan untuk hal lain, gitu kan? Bicara soal dari tadi, Ibu dan Bapak itu bicara soal individu yang butuh rumah. Tapi ada urusan data yang lain, yaitu ketersediaan lahan. Nah, di level Bapak Ibu bertugas dan bertanggung jawab, saya mohon tanggapannya, dan tidak hanya ngomongin hutan lindung, mungkin juga ini hubungannya juga dengan lahan pertanian lainnya, persawahan salah satu contohnya. Saya mulai dari
Bu Ira dulu, terus nanti masuk ke Pak Haryo dan terakhir ke Pak Jatmiko, Pak Arif Jatmiko. Monggo, silakan Bu Ira. Baik, terima kasih Pak Martin. Memang Pak ini apa? Tidak hanya di hutan lindung, tapi juga sepertilah sawah dilindungi dan lain-lain Ya, gitu ya. ya Yang benar. yang kami temukan gitu ya dalam setahun dua terakhir ini gitu ya. eh, Memang menurut kami baik pun di perkotaan atau pada karakter yang seperti itu, Pak, maka apa optimasi pemanfaatan lahan itu perlu dilakukan gitu ya. Ini kami belajar dari Kabupaten Brebes gitu ya, di mana memang apa pengenalan rumah pengenalan rumah menjadi dua lantai itu sudah mulai dilakukan di daerah perdesaan gitu ya. Tetapi bagaimana ini menjadi budaya hidup gitu Pak gitu ya. Tidak apa budaya hidup pengenalan rumah dua lantai tapi tetap apa ya tetap diterima gitu ya Pak dengan budaya dan lain-lainnya gitu ya. Secara struktur layak, secara infrastruktur ada dan juga diterima. Dan sebenarnya juga jadi lebih murah sih Pak karena lahannya jadi lebih apa lebih apa lebih kecil gitu ya. Yang utama itu adalah infrastruktur komunalnya yang akan menjadi nilai tambah. Jika nanti lahannya lebih optimal, tetapi dilengkapi dengan infrastruktur komunal seperti ruang bermain anak dan lain-lain gitu ya, itu akan menjadi nilai tambah bersama gitu. Syaratnya adalah direncanakan secara komunal, di mana artinya tumbuhnya permukiman secara organik itu tidak lagi bisa dilakukan, harus direncanakan secara komunal. Kurang lebih itu Pak Martin, terima kasih. Oke, Bu Ira, sorry, saya cuma memastikan konfirmasi aja. Jadi Ibu sedang tidak berbicara high rise building ya, tapi ini yang lebih maisonette gitu ya. Jadi rumah rumah apa bangunan 3-4 lantai dan itu dibangun secara apa di disiapkan secara komunal gitu. Jadi melibatkan masyarakat setempat. Oke, Pak Haryo, punten Pak, gimana tanggapannya Pak ketika bicara soal ada kebutuhan lahan Ya, yang saling bertabrakan ini? ya Pak, ini memang satu hal yang pasti akan ketemu ya Pak ya. Kalau kita perhatikan juga kondisi sekarang itu ada yang dinamakan ketahanan pangan ya Pak ya, di mana memerlukan lahan. Kemudian ada juga pembangunan rumah 3 juta, berarti memerlukan lahan juga. Nah ini sebenarnya yang perlu menjadi satu titik temu ya antara kebutuhan lahan untuk sektor lain dan kebutuhan lahan untuk perumahan. Dan ini ada ranahnya wewenangnya di ATR BPN ya Pak Martin ya. Jadi ini perlu kita pastikan mana lahan-lahan yang memang dimungkinkan untuk dijadikan lahan rumah. Kalau istilah mereka itu apa? Kalau kita kan kuning ya, lahan kuning lah, gitu ya. Nah ini yang perlu dicari di setiap daerah. Nah kalau memang terbatas, tentunya pola-pola pembangunannya itu yang harus disesuaikan, Pak Martin. Nah ini yang tadi Bu Ira sudah sampaikan. Perlu kita mendorong untuk menjadi satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan. 2-3 lantai ke atas gitu ya. Atau mungkin juga eh, kecil ya, mungkin yang modelnya, tapi dari sisi spesifikasinya itu memenuhi aspek-aspek yang sebagai rumah layak huni gitu ya. Nah ini juga satu hal yang bisa kita kerjakan. Jadi intinya selalu ada ruang untuk melakukan tadi inovasi, kemudian juga mendorong masyarakat itu memang mau bertempat tinggal di dalam wilayah atau lahan yang terbatas dan model pembangunannya berbeda dengan yang sekarang-sekarang ini gitu Pak. Saya rasa itu Pak Martin yang perlu kita dorong ya teman-teman pemerintah daerah. Oke, terima kasih Pak Haryo. Pak Arif Jatmiko, saya yakin Bapak punya pengalaman seperti ini ketika berhadapan dengan sebuah satu bidang lahan, tapi peruntukannya itu bertabrakan, entah industri versus perumahan atau perumahan versus pertanian gitu. Apa yang Ya, Bapak lakukan Pak? Monggo Pak.
Ya, terima kasih Pak Martin. Ini memang kendala yang sering, bukan kendala ya, sebetulnya ini tantangan ya bagi kita semua ya. Karena ini lintas sektor yang luar biasa besar. Satu sisi tadi sampaikan Pak Direktur, Bu Ira juga mengatakan bahwa ini bagiannya tata ruang. Oleh karena itu makanya kami sekarang sudah diintegrasikan Gistaru dan kita Simperum kita. Jadi kalau kita merespon permintaan bantuan dari masyarakat, kita tinggal klik saja tanahnya sesuai atau tidak untuk dilakukan pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, Jawa Tengah memang punya mengantisipasi bahwa dengan diberlakukannya LSD, LCP2B atau LP2B, kami akhirnya memang punya beberapa contoh terkait dengan pembangunan rumah lahan terbatas di pedesaan ataupun juga di perkotaan. Kalau tadi dari penanya ada terkait dengan hutan lindung dan lain sebagainya, tetapi kami mengantisipasinya melalui contoh-contoh, Pak. Jadi yang pertama kami melakukan pembangunan di pedesaan, khususnya tadi disampaikan Bu Ira di Brebes, itu di desa apa Pak Nanto? Di Brebes, Cilibur. Di Cilibur, kebetulan masyarakatnya berada di tepi sungai. Jadi mereka selalu, Dukuh Turi, mohon maaf, Dukuh Turi berada di tepi sungai. Setiap tahun sering terkena bencana. Ini kami lakukan pendekatan-pendekatan melalui komunitas, melalui Karang Taruna. Mereka akhirnya bersedia untuk pindah. Tetapi ini juga menjadi contoh yang cukup bagus. Mereka hanya mampu iur 7,5 juta. Sehingga kalau kita beli tanah untuk 32 orang, kan paling tidak besar. Nah ini menjadi tantangan bagi kita. Akhirnya mereka sepakat untuk pindah, tetapi dengan lahan terbatas, mereka hanya bisa membeli lahan sekitar 1.300 meter persegi untuk 32 rumah. Dan ini kemudian kita kolaborasikan dengan program yang ada. Kita punya program Tuku Lemah oleh Omah. Mereka beli tanah tadi 7,5 juta. Kemudian sementara itu pada saat itu belum ada program kita yang 2 lantai. Karena tanahnya hanya ada 28 meter persegi per rumah setelah kita rajang-rajang, akhirnya konsep 1 lantainya kita rubah menjadi 2 lantai dengan tetap menggunakan ruspin. Nah, lahan ini kemudian kita jadikan sebagai konsep pembangunan yang tidak menggusur, tetapi memindahkan masyarakat atas inisiatif sendiri pada lahan terbatas. Ya, ini kawasannya mereka bisa beli segitu, termasuk di dalamnya ada jalan lingkungan, kemudian ada musola, tanah musola. Dan ini luar biasa sekali, memang mengurangi pemanfaatan lahan pertanian. Itu yang di desa. Kemudian yang di kota kami juga punya, tadi kalau biasanya ada yang cerita, wah ya di desa lahan masih murah, tapi ngapain kok tingkat? Ini contoh sebetulnya, sehingga bisa kita laksanakan untuk mengurangi pemanfaatan lahan-lahan yang satu tadi lahan pertanian, kedua ini juga tidak merambah pada kawasan hutan. Ya. Yang di kota kita punya contoh di Solo. Di Solo kebetulan sekali ini kawasannya termasuk sebagai kawasan kumuh yang squatter. Ini di pemakaman itu luasnya sekitar 1.200, ada 33 warga yang tinggal di situ. Pada saat awal itu ada yang rumahnya 1x2, sama seperti ukuran makamnya gitu ya. Nah ini kita diskusikan bagaimana caranya, tapi memang kami tidak mengharapkan program bahwa mereka ini dipindah. Ya. Karena satu memang pekerjaan mereka ada di situ, kedua mereka sudah turun-temurun di situ. Setelah dilakukan cukup lama, lebih dari 3 tahun, akhirnya kemudian kita sepakat kerjasama, ada pemerintah daerah menyiapkan lahan, kemudian ada swasta menyiapkan IPAL, kemudian kita juga bekerja sama dengan Basnas, sebagian Basnas dimanfaatkan untuk membuat fondasi. Akhirnya tanah setelah dihitung masing-masing rumah, masing-masing keluarga mendapatkan 24 meter persegi tanah. Dan ini sudah kita lakukan pembangunannya. Meningkatkan kualitas kawasan pemukiman kumuh squatter di perkotaan lahan terbatas melalui pembangunan rumah komunitas.
Ya, rumahnya sekarang sudah berdiri tipenya menjadi sekitar 40 ya. Tipe 48 malah ya. Tipenya 48. Bantuannya dari Pemprov itu stimulan material, rumah 2 lantai itu senilai 50 juta satu rumah. Oke, Pak. Ya. Oke. Ya, Thank jadi you. ini contoh yang di kota yang penanganan kawasan kumuh lahan terbatas dengan tidak memindah. Ya, Pak. Tadi yang kalau tadi di Brebes adalah penanganan kawasan pemukiman rawan bencana melalui pemberdayaan masyarakat untuk berpindah sendiri. Jadi bukan memindah, jadi berpindah sendiri karena mereka beli tanah, cari sendiri, iuran tanah, iuran sendiri, kemudian Ya, Pak. kita bantu rumahnya, stimulan. Kira-kira itu dua contoh itu. Nah, sekarang kami Pak, punten, Pak, sedang mohon maaf, Pak. Kita nggak ya, punya. boleh. Tapi kami punya program 3 lantai sekarang. Jadi nanti kalau mau itu bisa lebih murah lagi dan lahannya lebih sedikit lagi. Saya kira itu dulu. Oke. Ya. Oke. Waktu saya terbatas, waktu kita ini terbatas. Kita hanya selesai sampai 11.45. Saya ada 2 pertanyaan sebetulnya yang saya rangkum tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat atau di question and answer. Sebetulnya pertanyaan pertama itu untuk ke Pak Haryo dan Bu Ira. Ini berkaitan dengan bagaimana si kualitas data tersebut, menjamin kualitas data tersebut. Kita tahu bahwa DTKS itu untuk sampai ke DTKS itu tadi Pak Jatmiko itu sempat nunjukin dari BDT sampai ke DTKS itu aja tuh udah butuh waktu yang lama. Sebelum BDT itu masih panjang lagi gitu kan. Pertanyaannya jadi itu, bagaimana memastikan kualitas datanya? Jadi saya tahu bahwa Bappenas punya kewajiban untuk menjaga kualitas data karena ini bicara soal pencapaian sebuah program. Di tempatnya Pak Haryo, Bapak pemiliknya, gitu kan? Bapak yang bertanggung jawab tentu. Bapak adalah ujung tombak dari program 3 juta rumah, gitu. Bahwa dia melibatkan banyak kementerian, iya. Tapi ujung tombaknya itu ada di Kementerian PKP, gitu. Jadi bagaimana memastikan agar si data yang Bapak miliki itu berkualitas dan ujungnya adalah implementasi rumah yang implementasi program 3 juta rumah yang efektif dan efisien. Pertanyaan kedua saya itu khusus untuk Pak Arief Jatmiko. Ini kita ada rekan-rekan dari Disperkim pemerintah kabupaten kota yang lain, Pak. Ada beberapa yang tadi absen. Ada 2 pertanyaan buat Bapak. Yang pertama, apa yang Bapak butuhkan dari pemerintah pusat agar proses rumahku Lentera Hijau atau membangun basis data di daerah masing-masing ini itu bisa hadir? Karena itu sangat penting untuk tempatnya Bu Ira dan Pak Haryo tuh. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah? Kalau Bapak ditanya seperti itu sebagai kadis dari Jawa Tengah, Bapak ditanya, Pak, Bapak butuh apa, Pak? Yang kedua, bagaimana membangun yang Bapak tadi sudah sampaikan, komitmen dari daerah. Bapak bisa tolong share nggak, cerita nggak ke itu? Mohon maaf, jawaban Ibu Bapak harus singkat, karena waktu kita terbatas. Silakan, Bu Ira, memastikan validitas data. Ya, baik. Pengalaman tentang menggunakan data ini, Pak Martin, Bapak Ida ini, sejak saya terlibat itu adalah memastikan validasi data itu bisa akan meningkat ketika data itu digunakan. Karena dengan itulah feedback akan masuk gitu ya. Jadi ketika data dikumpul, ya itu tidak selesai gitu, tetapi dimanfaatkan, dipadu-padankan, nanti feedback masuk dan itu akan terus bergulir dan akan menjadi data yang harapannya menggambarkan realita. Memang antara data yang valid, clear, detail dan lain-lain itu ada biaya gitu kan. Benar. Itu yang pertama. Nah,
Artinya menurut saya sih data itu harus dimanfaatkan, feedbacknya harus ada, itu akan meningkatkan kualitas dan lain. Kemudian saya juga berkaca pada program di luar perumahan. Jadi banyak program perumahan di luar perumahan dan khususnya terkait dengan perumahan itu adalah kemiskinan. Nah, di sana di program-program kemiskinan ini adalah sangat mengusung bagaimana uh, pemanfaatan data itu digunakan gitu ya, tidak hanya untuk efektivitas dan lain-lain, tetapi meningkatkan inklusi dan yang kedua meningkatkan adaptif. Karena perubahan itu gitu ya terkait dengan kemiskinan dan rumah ini bisa cepat tergantikan dengan adanya perubahan iklim, gempa dan lain-lain. Mungkin saat ini rumah tangga tersebut dia tinggal di tempat yang layak tetapi berkecukupan. Tapi ketika nanti ada shock kayak banjir, gempa dan lain-lain akan bisa langsung turun. Nah, berkaca pada program kemiskinan dan sangat terkait dengan perumahan, nah kebutuhan data yang semakin update dan lain-lain adalah tidak hanya untuk efektivitas, tapi juga lebih inklusif dan juga yang kedua adaptif terhadap ya perubahan di negeri ini gitu Pak Martin. Kurang lebih itu Pak. Dua. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi harus digunakan oleh banyak pihak dan yang kedua berusaha membangun basis data yang sifatnya adaptif gitu ya dan inklusif. Gitu. Pak Haryo. Iya Pak. Kalau dari kami sih singkat Pak ya. Jadi kalau penggunaan data itu kan sudah pasti data yang memang menjadi sumber data yang satu ya Pak ya, kan kita tidak membuat data, tidak mencari data gitu ya. Jadi kami pakai data yang ada. Kalau data itu berubah tentunya nanti sumbernya berubah, berarti kami akan menggunakan data tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya sebagaimana yang kami lakukan ini ya perlu dilakukan verifikasi dan validasi Pak, dengan melibatkan teman-teman dari pemerintah daerah. Jadi memang kuncinya kalau menurut saya pemerintah daerah ini punya peranan penting untuk menyiapkan atau juga untuk nanti mensinkronkan data Pak, melakukan verifikasi. Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua itu masih valid ya Pak ya, karena mungkin antara penyiapan data atau pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama mungkin ya, sehingga artinya terjadi perubahan. Nah, untuk itulah perlu dilakukan verifikasi, validasi yang sangat pasti peran pemerintah daerah itu sangat penting. Itu mungkin Pak Martin dari kami Pak. Oke. Jadi data memang ada di tempat Bapak, tapi dalam konteks verifikasi dan validasi nggak mungkin pemerintah pusat jalan sendiri, siapapun itu ya. Betul Pak, ya. Yang punya daerah itu yang punya masyarakat kan kota kabupaten Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak Haryo. Pak Arief Jatmiko, untuk Bapak ada 2 pertanyaan. Ini punten ya Pak ya. Yang pertama, kalau di Bapak ditanya singkat Pak, tolong Pak. Bapak butuh apa? Memastikan agar simper room yang Bapak miliki itu semakin, katakanlah kualitasnya semakin lebih baik. Yang kedua, Bapak tolong share kepada dinas-dinas yang lain, bagaimana cara membangun keinginan atau permintaan dari daerah, komitmen dari daerah. Monggo Pak, silakan Pak. Singkat Pak. Ya, Pak Martin, saya coba singkat ya. Yang pertama sebetulnya kita butuh apa? Kita sebetulnya butuh SPM Pak, yang clear Pak, supaya kita bisa bekerja lebih enak gitu ya. Artinya kalau kemarin itu SPM itu bencana, SPM itu relokasi karena program pemerintah, ini sama sekali tidak inline Pak dengan kalau kita bicara 3 juta rumah Pak. Nah, itu yang pertama, itu clear sekali Pak. Pokoknya kalau SPM-nya bencana, kita nggak bisa kerja kalau nggak ada bencana, itu satu. Relokasi, kami itu menangani tanah Pak. Kami 5 tahun, lebih dari 25.000 bidang tanah yang kita penlock, tidak ada satupun yang relokasi karena program pemerintah itu. Nah, kalau sekarang 3 juta, SPM-nya diganti, Pak. Lebih pada program-program untuk pencapaian 3 juta rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun, Pak? Sebetulnya ini bukan program yang sederhana, Pak. Bagaimana membangun komitmen. Karena kami itu berjalan mulai 2019, 2018, 2019 ya.
bagaimana membangun kepercayaan desa terhadap data, Pak. Dan apa yang mereka akan peroleh. Ya, itu yang harus kita bangun, Pak. Sehingga mereka berkomitmen untuk melakukan updating data, Pak. Jadi 1,86 juta itu kita distribusikan ke seluruh desa. Sampai dengan sekarang kami tidak punya anggaran, Pak, untuk melakukan itu. Jadi kita menggunakan tenaga desa yang tadi, Pak, anggaran kita digunakan adalah untuk perbaikan rumah tidak layak huni didistribusikan ke desa-desa di Jawa Tengah. Mereka yang rajin melakukan updating data tentunya mendapatkan prioritas untuk perbaikan rumah tidak layak huni. 1 tahun tidak banyak, Pak, kami hanya melakukan perbaikan 17.000 unit rumah saja. Ya, tapi 17.000 adalah merupakan insentif bagi kabupaten dan bagi desa-desa yang rajin melakukan updating data. Nah, komitmen itu yang kita bangun, Pak, sampai sekarang. Kami tidak punya tenaga verbal khusus, tetapi kami melakukan pendampingan kepada desa untuk melakukan verbal mandiri. Nah, kekuatan kita, Pak, pada saat kita tetapkan DTKS, jangan sekali-sekali bilang data itu salah, Pak, tidak valid. Kami tidak pernah mengakui data tidak valid, Pak. Ya. Jadi, valid atau tidak valid, pada saat kita terima data, lakukanlah verbal, Pak. Lakukan verbal. Sehingga data yang 1,7 juta tadi, yang sudah kita lakukan, kita kelompokkan menjadi 2. Satu, hasil verbal ternyata rumahnya sudah bagus, dengan catatan diperbaiki mandiri oleh masyarakat. Yang kedua, rumahnya sudah bagus karena kita intervensi melalui APBN, APBD 1, APBD 2, Basnas, CSR, dan lain sebagainya. Sekali kita bilang datanya salah, buang saja, itu sampah, Pak. Nah, itu komitmen kita, Pak. Kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Arief Jatmiko. Bu Ira, Pak Haryo, Pak Arief, Bapak Ibu sekalian, ini mohon maaf waktu kita terbatas, kita hanya bisa sampai jam 12, jadi ini diskusinya menarik. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, tapi satu, saya hanya ingin berbagi harapan. Bicara soal rumah itu tuh bukan bicara soal bangunan fisik. Bicara soal rumah itu tuh bicara soal membangun manusia. Itu. Mimpi Indonesia emas 2045 itu nggak akan mungkin tercapai kalau manusianya tidak disiapkan dari sekarang. Mudah-mudahan apa ikhtiar baik dari apa yang disampaikan oleh Bappenas melalui Bu Ira, Kementerian PKP melalui Pak Haryo, Disperkim Jateng melalui Pak Arief Jatmiko itu diberkati dan bisa membangun Indonesia yang lebih baik. Saya sebagai moderator menutup acara diskusi panel ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya atau memoderasi diskusi panel ini ada kata atau tindak tanduk yang kurang berkenan baik ke Bu Ira, Pak Haryo, dan Pak Arief atau ke Bapak Ibu audiens yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke MC atau panitia acara. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oh, udah. Ini punten ini mungkin ada kesalahan teknis sedikit.
Cek, cek, cek. Terima kasih Bapak Martin sudah memandu sesi diskusi yang insightful dan juga begitu menarik. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara Sinergi Digitalisasi Pendataan 3 Juta Rumah, Peluncuran Rumahku dan Lentera Hijau. Semoga sesi diskusi sekaligus peluncuran aplikasi Rumahku dan Lentera Hijau hari ini dapat semakin memperkuat langkah kita bersama dalam mewujudkan sektor perumahan yang inklusif dan juga berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Akhir kata, saya Andi Syalini atau Sasa, pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.